Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Risma dan Rosalina. Ya, kita bersyukur kita bisa beribadah walaupun kita dari rumah. Lause berharap adik-adik semua sudah siap ya untuk ibadah kita hari ini. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita walaupun kita di rumah ya Lause. Ya benar Losa. Iya, adik-adik walaupun ibadahnya di rumah, Lause berharap boleh menjaga sikap yang baik selama ibadah. Boleh duduk dengan rapi, tidak sambil baring-baring, tidak sambil makan ataupun sambil minum ya. Tapi boleh bersungguh-sungguh dalam ibadah kita walaupun secara online. Oke, sekarang sudah siap semua untuk sekolah minggu? Siap Losa. Iya, kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Semuanya bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan nyanyi dengan semangat ya. Iya Losa. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 祝这些小，这些小，祝这些小，向我们儿童大家庭，亲爱天父，同胞相信，快乐团结的新生命，献许圣经，赞美不停，儿童爱主教为复兴，我主命令，乐意珍惜，一生一生荣耀主名。Ya, sekarang kita semua mau berdoa. Adik-adik boleh mengambil sikap berdoa. Lipat tangannya, matanya ditutup. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami juga mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, walaupun kami di rumah, Tuhan boleh berada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, Losa pernah lihat burung pipit gak Losa? Pernah Lause. Nah, adik-adik pernah nggak lihat burung pipit? Burung pipit itu kecil ya Losa ya. Iya. Siapa ya yang kasih makan ya? Siapa yang pelihara? Siapa ya? Nah, pasti Tuhan Yesus. Nah, burung pipit yang kecil aja Tuhan Yesus pelihara. Apalagi kita ya adik-adik ya. Sudah pasti anak-anak Allah, pasti Tuhan akan pelihara kita. Iya. Nah, sekarang kita mau menaikkan pujian burung pipit. Nah, ada gerakannya loh adik-adik, kita nyanyikan pakai gerakan ya. Semuanya ikutin Lose. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani.
Puji Tuhan Lose, Iya. burung pipit aja Tuhan pelihara. Benar, Lose. Apalagi kita Iya, ya. kita anak-anaknya Allah. Iya, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi Lose sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Tuhan penuhiku dengan firman Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi doa kita. Kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh rindu Tuhan boleh memenuhi hati kita dengan Benar, firman-Nya. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Satu kali lagi. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Ya, sekarang adik-adik duduk yang rapi, siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Lausovene bersyukur dan senang sekali bisa menyapa adik-adik kembali di dalam cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik yang ada di rumah ketika mendengarkan firman Tuhan bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap menghormati Tuhan, dan dengan hati yang takut akan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, kita meminta pertolongan Tuhan. Lausovene akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk suatu kesempatan yang begitu berharga, suatu kesempatan yang begitu indah, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai Lauso yang akan menyampaikan, juga adik-adik di rumah yang mendengarkan. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, selama beberapa minggu ini kita telah mempelajari tentang kita menyembah Allah. Kita menyembah Allah yang kudus, kita menyembah Allah yang mulia, dan minggu lalu kita mempelajari tentang kita berdoa kepada Bapa di sorga. Nah hari ini, Lause ajak kita semua untuk mempelajari tentang satu tema, yaitu kita menghormati nama Allah. Adik-adik, sebelum kita melangkah lebih jauh, Lausovene ajak kita untuk membuka kitab kita dari Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100 ayat 1-5. Sudah menemukan? Mazmur pasal 100 ayat 1-5. Lausovene akan bacakan ya untuk adik-adik sekalian. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah adik-adik, dari Mazmur pasal 100 ini, Lasso ingin bertanya dua hal kepada adik-adik. Yang pertama, kalimat mana dalam Mazmur pasal 100 ini yang menyatakan lagu untuk Tuhan? Ayo adik-adik tebak ayat berapa yang menyatakan lagu untuk Tuhan? Jawabannya ayat kedua ya. Kita bisa perhatikan kalimat beribadalah kepada Tuhan. Nah pertanyaan kedua nih adik-adik ya, langsung mau tanya lagi. Kalimat mana di dalam Mazmur 100 ini atau ayat berapa yang memberitahu kita lagu ini bersifat pujian? Ayo tebak di mana adik-adik, ayat keberapa? Ayat keempat, iya ayat keempat. Kita perhatikan kalimat apa? Nyanyian, syukur, puji-pujian, dan bersyukurlah. Iya adik-adik. Nah adik-adik dari Mazmur pasal 100 ini ingin memberitahukan kita ya bahwa pemazmur pada saat itu ingin memuji kebesaran Tuhan, menyatakan rasa syukurnya yang besar kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Nah adik-adik, dari seperti pemazmur yang memuji Tuhan, Lasso ingin bertanya kembali kepada adik-adik, mengapa kita memuji Tuhan? Mengapa kita memuji Tuhan? Seperti yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu ya, ketika kita beribadah sekolah Minggu, kita nyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ada memuji nama Tuhan. Mengapa adik-adik? Ada yang pernah terpikirkan? Coba kita perhatikan ayat 5. Ayat 5 mengatakan apa? Bahwa Tuhan itu baik dan setia. Tidak hanya kepada pemazmur adik-adik, Tuhan itu baik dan setia, tetapi kepada semua orang termasuk kita. Nah adik-adik, meskipun di tengah corona ya pada saat ini, Tuhan itu tetap baik dan setia. Ia terus menjaga dan memelihara hidup kita. Buktinya saja kita masih bisa mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Seperti ada lagu pujian seperti ini. Adik-adik pernah mendengar tidak memuji Tuhan yang baik dan setia? Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah adik-adik, jadi kita ingin memuji Tuhan seperti pemazmur dalam Mazmur 100 karena Tuhan itu baik dan setia. Nah adik-adik, Mazmur 100 ini juga ingin mengatakan apa kepada kita? Ingin mengatakan bahwa bukan hanya pemazmur, bukan hanya kita yang bisa memuji Tuhan, tetapi seluruh bumi bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang patut ditinggikan, Allah yang patut ditinggikan, dipuji, dimuliakan, dan namanya harus dihormati. Pada akhirnya adik-adik, semua orang harus menghormati nama Allah sesuai dengan tema kita pada hari ini. Nah adik-adik, semua orang harus menghormati nama Allah dengan salah satu cara yaitu dengan berdoa. Nah adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak berdoa itu apa? Berdoa itu apa sih? Langsung kasih tahu ya, berdoa itu adalah berbicara kepada Bapa di sorga. Ketika kita berdoa, kita bisa mengatakan hal apa saja kepada Tuhan, hal-hal yang kita perlukan. Ketika kita berdoa, kita bisa meminta Tuhan untuk membuat kita ingin melayani Tuhan pencipta kita. Adik-adik, ketika kita berdoa, Allah mendengarkan kita. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan telah membuka jalan untuk kita datang kepada Allah di sorga. Itu ya adik-adik, jadi kita bisa melihat ya definisi dari berdoa itu seperti apa. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan satu pola doa loh. Ada yang tahu doa yang diajarkan Yesus disebut apa? Doa Bapa kami. Iya, minggu lalu Lasso Vivi sudah membacakannya untuk kita ya, doa Bapa kami, dari Bapa kami di surga sampai kalimat yang terakhir. Nah adik-adik, mari Lasso ajak kita untuk membuka Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13.
Ini mengenai doa Bapa kami. Nanti adik-adik bisa membacanya ya. Adik-adik, di dalam doa Bapa kami, kalimat apa yang pertama muncul? Bapa kami yang di sorga. Nah, dari sini ingin mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita kepada siapa kita berdoa. Jadi adik-adik, ketika kita berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Nah, adik-adik, ada 6 permohonan di dalam doa Bapa kami ini. Permohonan itu berarti apa? Permohonan itu berarti kita minta dengan hormat kepada Tuhan. Jadi adik-adik, ada 6 permohonan di dalam doa Bapa kami. Dan hari ini kita akan mempelajari 3 permohonan pertama. Adik-adik bisa melihat di dalam lembar aktivitas murid di bagian katekismus pertama ya. Di sana ada 3 permohonan doa Bapa kami. Permohonan pertama berbunyi apa adik-adik? Permohonan pertama berbunyi, dikuduskanlah namamu. Nah, apa yang ingin kita doakan dalam permohonan pertama? Supaya nama Tuhan ditinggikan oleh seluruh manusia di muka bumi, termasuk kita ya adik-adik. Permohonan kedua berbunyi apa? Permohonan kedua berbunyi, datanglah kerajaanmu. Apa yang ingin kita doakan pada permohonan kedua ini? Supaya Injil Tuhan diberitakan ke seluruh dunia dan diimani juga ditaati oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Nah adik-adik, permohonan ketiga apa bunyinya? Permohonan ketiga berbunyi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, apa yang ingin kita doakan dalam permohonan ketiga ini? Supaya kita bisa melayani Allah sebagaimana halnya para malaikat di sorga. Adik-adik bisa memberi tanda ya, tanda 1, tanda 2, tanda 3 di samping bunyi dari doa Bapa kami ya. Jadi permohonan pertama tulis angka 1, permohonan kedua tulis angka 2, dan permohonan ketiga ditulis angka 3. Adik-adik bisa melihat seperti di gambar di samping Lause ya, ada lembar doa Bapa kami, atau adik-adik juga bisa langsung menandakannya di lembar aktivitas murid di bagian katekismus pertama. Atau adik-adik juga bisa menulisnya di buku tulis ya. Adik-adik mau menulis ulang juga boleh, adik-adik boleh memberikan tanda. Nah adik-adik, itulah tentang doa Bapa kami. Adik-adik, hari ini juga Lause ajak kita untuk melihat satu kisah tentang seorang tokoh Alkitab yang mengetahui betapa pentingnya berdoa kepada Allah setiap hari sebagai sarana untuk menghormati nama Allah. Siapa itu? Daniel. Nah, ayo kita buka kitab kita lagi ya. Hari ini kita banyak buka kitab, nggak apa-apa. Karena ini adalah firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita buka Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Sudah menemukan Daniel pasal 6? Nah adik-adik, karena ayat ini sangat panjang sekali, Lause hanya akan membacakan judulnya saja. Nanti setelah ibadah, adik-adik bisa membacanya di rumah ya, tentang Daniel ya. Daniel 6 judulnya Gua Singa. Adik-adik, Daniel adalah seorang yang cerdas dan saleh. Ia punya kedudukan yang sangat penting pada saat itu. Ia punya tanggung jawab yang besar atas banyak orang. Ia juga punya keputusan yang harus dipikirkan dan dilakukan. Pokoknya Daniel adik-adik pada saat itu punya kedudukan yang sangat penting dalam kerajaan. Raja Darius, raja negeri Persia yang memerintah pada saat itu, sangat senang kepada Daniel. Sehingga ia berencana untuk mengangkat Daniel menjadi penguasa atas seluruh kerajaan. Adik-adik, para pemimpin dan menteri-menteri lainnya yang begitu iri kepada Daniel pada saat itu, mereka berusaha menggagalkan rencana raja untuk mengangkat Daniel menjadi penguasa atas seluruh kerajaan. Nah adik-adik, mereka pun akhirnya berkumpul dan bercakap-cakap begitu ya. Mereka berkata, ayo kita jatuhkan Daniel dengan cara cari kesalahannya di dalam pekerjaan. Wah adik-adik, rencana yang begitu jahat ya. Rencana yang begitu licik. Begitu irinya mereka terhadap Daniel, sehingga mereka mau mencari kesalahan Daniel. Adik-adik, akhirnya mereka pun mencari kesalahan Daniel dalam pekerjaannya. Tetapi mereka tidak menemukannya adik-adik. Karena Daniel tidak bersalah dalam pekerjaan. Akhirnya mereka tidak terima ya. Mereka berkumpul lagi, mereka bercakap-cakap lagi dalam kelompok itu dan berkata, wah bagaimana ini? Daniel tidak bersalah dalam pekerjaan. Kalau gitu salah seorang pemimpin adik-adik pada saat itu berkata, ayo
kita buat Daniel tidak taat kepada raja. Konsekuensi dari ketika Daniel tidak taat kepada raja adalah bisa dimasukkan ke goa singa. Wah, adik-adik, sungguh rencana yang begitu jahat ya kepada Daniel. Akhirnya mereka pun segera menghadap raja, mereka berkata demikian, Tuanku Raja, Engkau tahu bahwa kami sangat menghormati namamu. Untuk itu ya Tuanku Raja, kami memohon Engkau membuat peraturan yang baru untuk yang berbunyi demikian. Tidak ada boleh seorang manusia pun datang kepada Allah lain, berdoa kepada Allah lain atau manusia lain selain daripada Tuanku Raja. Wah, adik-adik, kira-kira raja pada saat itu setuju nggak ya membuat peraturan baru ini? Raja setuju adik-adik. Raja setuju untuk membuat peraturan baru ini. Akhirnya peraturan pun ditulis ya, yang berbunyi tidak boleh ada seorang pun yang datang kepada Allah atau manusia lain selain daripada Tuanku Raja. Artinya semua orang hanya boleh menyembah raja, semua orang hanya boleh menghormati nama raja, tidak boleh manusia lain ataupun Allah lain di dalam kehidupan, di dalam kerajaan pada saat itu. Adik-adik, akhirnya seluruh penduduk kerajaan itu telah mengetahui peraturan baru yang dibuat raja ini. Tentu saja mereka tidak mau melanggarnya. Mereka mau mentaati perintah raja yang baru. Karena kalau tidak mereka akan dilemparkan ke goa singa. Wah, adik-adik, Daniel pun sudah mengetahui akan peraturan baru ini. Tentu tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi Daniel untuk datang kepada Allah melalui berdoa. 3 kali sehari ia naik ke kamar atasnya yang mempunyai jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Di sana ia berlutut dan berdoa kepada Allah. Ia tahu bahwa peraturan baru raja itu tidak benar. Ia tahu bahwa peraturan raja itu salah. Karena kalau kita menyembah raja itu berarti menyembah manusia. Adik-adik, Daniel tidak taat kepada raja karena ia tahu hal yang benar. Ia tahu bahwa Allah Bapa di sorga adalah Allah yang patut disembah. Namanya harus dihormati, bukan nama raja, tapi nama Allah. Adik-adik, para pemimpin dan menteri-menteri yang sudah berencana jahat untuk Daniel pada saat itu menjadi saksi ketika Daniel berdoa kepada Allah. Adik-adik, akhirnya mereka segera berlari menghadap raja dan berkata kepada raja, Tuanku Raja, Daniel telah melanggar perintahmu. Daniel telah berdoa kepada Allah. Daniel telah menyembah kepada Allah lain selain daripada Tuanku Raja. Adik-adik, akhirnya sebagai konsekuensi, sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan Daniel harus menanggung hukuman. Daniel harus dilemparkan ke gua singa. Adik-adik, akhirnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja Darius pada saat itu begitu sedih, begitu terpukul, begitu marah atas apa yang terjadi pada diri Daniel. Karena Raja Darius sangat senang kepada Daniel, sehingga berencana untuk mengangkat Daniel menjadi penguasa atas seluruh kerajaan. Tetapi pada akhirnya adik-adik, Daniel harus dilemparkan ke gua singa. Adik-adik, Raja berkata di depan gua singa pada saat itu, dia berkata seperti ini, Daniel, Allahmu yang engkau sembah dengan tekun itu, kiranya akan melepaskan engkau dari mulut-mulut singa yang buas itu. Adik-adik, akhirnya setelah itu Raja pun pulang kembali ke istana. Pada malam itu, Raja tidak bisa tidur. Raja juga tidak bisa makan, karena ia begitu terpukul, ia begitu marah atas apa yang terjadi pada diri Daniel. Pagi-pagi benar, Raja datang ke gua singa itu adik-adik. Ia berkata demikian kepada Daniel. Daniel, Allahmu yang engkau sembah dengan tekun itu, apakah sudah melepaskan engkau dari mulut singa-singa yang buas? Adik-adik, kemudian Daniel menjawab apa? Daniel menjawab, Tuanku Raja, Allahku telah mengutus para malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Lihatlah Tuanku Raja, aku baik-baik saja. Wah, adik-adik, ternyata Daniel selamat dari gua singa. Singa-singa tidak memakannya karena Allah melindungi Daniel melalui para malaikat. Karena memang Daniel itu tidak bersalah, jadi Allah melindungi Daniel. Daniel melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yaitu menghormati nama Tuhan, bukan menghormati raja yang adalah manusia biasa.
Wah adik-adik, ternyata setelah itu raja memerintahkan bawahannya untuk segera mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa. Kemudian raja juga memerintahkan kepada bawahannya untuk segera melemparkan orang-orang yang sudah berniat jahat kepada Daniel, yang tadi sudah kita dengar, para pemimpin dan para menteri yang berniat jahat kepada Daniel untuk dilemparkan ke dalam gua singa. Wah adik-adik, kemudian raja mengumumkan kepada seluruh penduduk kerajaan pada saat itu, di setiap kerajaan yang aku kuasai, di seluruh kerajaan yang aku kuasai, semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Wah adik-adik, kemudian raja melanjutkan apa? Allah melanjutkan, sebab dia adalah Allah yang kudus, Allah yang penyayang, sehingga semua orang harus menghormati nama Allah. Wah adik-adik, kemudian Daniel pun hidup bertahun-tahun berikutnya. Ia melayani Tuhan dengan setia, ia juga bertekun di dalam doa, berdoa kepada Allah setiap hari, dan juga ia senantiasa menghormati nama Allah. Adik-adik, dari cerita hari ini kita bisa belajar apa? Kita bisa melihat ya bagaimana Daniel berdoa kepada Allah Bapa di surga. Daniel tahu bahwa peraturan raja itu salah, sehingga ia tidak mengikutinya. Daniel tahu yang benar bahwa ia harus menyembah kepada Allah di surga. Daniel tahu yang benar bahwa ia harus berdoa dan menghormati nama Allah di surga, bukan raja. Karena raja adalah manusia biasa. Nah adik-adik, seperti Daniel yang berdoa kepada Allah setiap hari, kita juga bisa berdoa setiap hari. Kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Kita bisa datang kapanpun kepada Bapa di sorga, kapanpun dan dimanapun kita mau. Nah adik-adik, kita berdoa kepada Bapa di sorga di dalam apa? Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan telah membuka jalan untuk kita supaya kita bisa datang kepada Allah melalui berdoa. Jadi kita bersyukur ya adik-adik, kita memiliki Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita dan membuka jalan untuk kita datang kepada Allah melalui berdoa. Nah adik-adik, berdoalah dan bacalah Alkitab setiap hari untuk kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam sekolah, di lingkungan dimanapun kita berada. Termasuk sekarang meskipun lagi virus corona, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia itu. Kita harus menghormati nama Tuhan. Kita bisa berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Nah adik-adik, hari ini juga mengajak adik-adik sekalian untuk mulai menghafal doa Bapa kami ya. Adik-adik bisa membaca Matius 6 ayat 9-13 dan mempelajarinya juga menghafalnya doa Bapa kami. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Sebelumnya, Lause juga ajak kita berkata di dalam hati kita ya, kita mau menghormati nama Allah melalui berdoa. Semuanya kita bicara dalam hati kita berkata dalam hati kita, ikuti Losovene ya. Aku mau menghormati nama Tuhan melalui doa. Sekali lagi, aku mau menghormati nama Tuhan melalui doa. Nah adik-adik, ayat hafalan kita dari Mazmur 100 ayat 1-2. Mazmur 100 ayat 1-2 yang tadi sudah kita baca di bagian awal. Mazmur 100 ayat 2, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Inilah ayat hafalan kita ya adik-adik. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas murid yang sudah Lause bagikan. Ada renungan harian, juga ada tadi mengisi pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang juga ada di bagian katekismus pertama yang harus kita jawab, yang harus kita perhatikan. Adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Dalam doa penutup ini, Losovene akan pimpin doa Bapa kami, adik-adik bisa mengikutinya di dalam hati. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita sering juga baca di dalam buku Alkitab. Nah, di dalam Alkitab kita bisa menemukan cerita-cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab. Salah satunya Nabi Nuh. Maksud tahu Nabi Nuh? Tahu dong, adik-adik tahu nggak Nabi Nuh tuh ceritanya Iya. gimana? Ceritanya gimana, Losa? Oh, seingat kalau Nabi Nuh itu ada buat bahtera yang besar loh, Iya, yang besar ya, karena ada hujan yang lebat yang turun sampai banjir besar menutupi semuanya. Tapi Nabi Nuh dan keluarganya dan sepasang dari jenis-jenis hewan, mereka semua selamat. Karena apa? Karena Nabi Nuhnya taat. Dia waktu Tuhan suruh buat bahtera yang besar, Nabi Nuh membuatnya sehingga mereka selamat. Iya. Nah, sekarang adik-adik, lo semua ajak adik-adik menyanyikan pujian Nabi Nuh. Ayo menyanyikan dengan semangat ya adik-adik ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turun, lalu hujan turunlah. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. Lebat turunlah. 8 orang selamat. Sekali lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Ada berapa orang yang selamat adik-adik? Iya, tadi tangan Lose ada berapa, Ada berapa ya? nih? Tangan Lose ada 5, tangan Lose ada berapa? Ada 3. Jadi semuanya ada 8. Iya, Tuhan memelihara Iya. Nabi Nuh dan istrinya ya. Benar Dan Lause percaya Tuhan juga memelihara setiap kita. Benar. Walaupun kita semua di rumah, kita boleh percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Iya. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan pujian Bapa terima kasih. Adik-adik semuanya ayo bangkit berdiri. Semuanya ambil sikap yang hormat, ambil sikap berdoa, kita naikkan pujian ini. Bapa terima kasih, Bapa terima
kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami, Tuhan yang selalu memimpin setiap kami. Dan kami menyerahkan waktu kami selanjutnya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, sekolah minggu kita sudah sampai di sini selesai ya. Lalu berharap setiap minggunya adik-adik boleh tetap setia sekolah minggu. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Semangat. Sampai jumpa adik-adik.